etika moral itu kita harus lepas dulu, karena dentuman terakhir itu adalah Muhammad. Muhammad ini meretas semua seperti Musa kepada Fir'aun itu, atau Ibrahim kepada kaumnya itu, merobohkan dengan kampak Tuhan-Tuhan, idola-idola itu kan, berhala-berhala itu ya seperti sekarang. Jadi moralitas humanisme yang kita percaya itu benar, itu salah besar. Kenapa? Karena Muhammad itu sudah lahir untuk meretas, liutammima makarimal akhlak, untuk meretas. Ini kan pengertiannya salah tentang hadis yang bilang innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dia bilang untuk menyempurnakan etika humanisme. Saya diutus untuk menutup pintu moralitas sebelumnya yang dicetuskan oleh siapa? Oleh Torah, oleh Injil, oleh teteh bangek tentang humanisme. Jadi kalau orang bicara masalah humanisme dan intinya humanisme itu menuhankan manusia atas manusia, itu Muhammad tolak. Tak ada itu. Dan luar biasa. Tidak ada, karena manusia ini semakin dia dipercaya kemudian menjadi orang yang tinggi pangkatnya, yang cerdas, cendekia, dia akan menjadi Tuhan. Ya, dia akan duduk di punggungnya manusia lain, eksploitasi lom kan? Ya. Menimbulkan kelas. Makanya apa perlu sekarang kita ngomong tentang moralitas, tentang etika moral? Enggak, cukup. Ini adalah kita menggunakan skala. Kalau dari sapien kemudian menjadi homo sapien itu kan harus kita ini endgame ya, pada saat ditubir jurang kita akan kiamat itu, kemudian kita melampaui ke batas, di mana batas akhirat itu. Tapi kalau masih saja kita bicara masalah kesejahteraan, etika ini harus begini, saya kira kita ini hidup di zaman gua itu, di zaman Sokrates, di zaman Fir'aun, Karun, zaman Musa. Ini zaman Muhammad Rasulullah, di mana semua ditutup kemungkinan mereka akan mengembangkan namanya humanisme ala itu. Yang kata Friedrich Nietzsche dalam bukunya yang pernah dibaca sama senior ini, bahwa sejak kala berhala itu dia bilang, saya lebih percaya Muhammad itu 1000 kali dengan Tuhan-Tuhan Yahudi Kristen. Tuhan-Tuhan Kristen itu difotokopi, copy paste dari Tuhan Yahudi, Tuhan tua Yahudi itu. Nah, dentuman ini kan bila perlu kan dirasakan oleh umat Muhammad. Loh, tapi umat Muhammad sekarang ini kan berlagaknya memakai pisau bedah humanisme untuk mempelajari sumber daripada sumber hukum. Wal awal wal akhir wal zahir wal batin wa ala kulli syai'in qadir. Ya Muhammad itu. Kita kalau nggak tahu pribadinya Muhammad, ya saya kira syahadat keduanya umat Islam ini dekaden. Syahadat itu kan inti daripada inti. Apa itu syahadat? Keyakinan bahwa kita ini tercipta, bukan ada. Kalau kita ada, maka eksisten kan, atau nihilis, kita ada aja di bumi. Tapi kalau kita tercipta, maka dua diktum, bahwa kita ini adalah makhluk yang diciptakan. Lah inilah yang dikatakan oleh Ibrahim itu, mengetahui siapa Tuhan itu. Ya, kita Sayyid Ibrahim itu kemudian mengajarkan manusia selama 5.000 tahun yang lalu ya. Kemudian ditulis sama Karen Armstrong secara Afghan itu, ya dia. Lah Muhammad ini siapa? Muhammad yang pernah bawa nabi-nabi yang dulu sejak sapien pertama yang namanya Adam itu bersahadatnya, sahadat kedua itu dia percaya kepada Allah Tuhannya dan Muhammad itu. Hanya saja di dalam kitab-kitab Torah, kitab-kitab Injil itu kan Ahmed gitu. Saya baca juga Injil, saya baca Torah, tapi versi Arabnya ya hanya ceriwayat dan tidak ada diktum di situ. Maka benar Nietzsche itu, dia bilang Nietzsche itu tidak percaya sama Tuhan-Tuhan idol-idol itu, tapi Muhammad itu 1000 kali dipercaya, karena dia Muhammad itu yang berkata bahwa ini kita loh
skala waktu sampai titik jam 12 ibaratnya malam itu pada teknologi persekian detik lagi akan terjadi dentuman. Dan Muhammad bilang, saya nabi terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Itu apa? Bahwa tidak ada lagi kita berputar tentang humanisme kita, tidak selesai kok. Kau percaya enggak ini akan hancur dunia ini? Saya baca bukunya Stephen Hawking, Richard Feynman bilang, loh kita ini menggunakan skala dong, mengukur sesuatu itu dengan skala. Nah, skala kita hari ini zaman apa? Bukan zaman pertama ketika Sapiens itu lahir, atau zaman pertengahan ketika Nuh itu di bumi ini hancur kan, ini kedua kan. Terus yang ketiga Muhammad terakhir ini adalah dentuman. Sadarlah wahai manusia, kau akan hancur, dunia tempat kau tinggal juga. Dan atmosfer yang di luar itu akan hancur ketika Muhammad bilang ini terakhir kali ya. Karena humanisme ini kan repot, kayak Sapiens, kayak ketek itu, kayak kera-kera ini diingatin, sadar sedikit sebentar, keluar dari lingkaran, keluar dari ikan. Loh, berapa kali Nabi datang untuk mengingatkan Sapiens kan? Sapiens ini kata Nabi kan, bahwa katanya kelak kamu akan hidup itu dengan orang-orang yang barangkali hidup 1000 tahun yang lalu, tapi kau akan merasa berjasa kepada orang yang sebenarnya hidup 1000 tahun akan datang. Siapa itu? Yaitu para Muhammad. Orang-orang pengikut Nabi itu adalah orang yang sebenarnya hidup di 1000 tahun yang akan datang. Ini kan penuh baca anu saya Karen Armstrong ini menurut pandangan Bung Amrul di situ. Karen Armstrong sama dengan Noah Harari. Noah Harari sejarah tentang Sapiens itu ya Noah Harari. Noah Harari banyak belajar dari Charles Darwin tentang survival of the fittest. Itu sejarah biologinya kita diuraikan sama Charles Darwin, dan benar Charles Darwin bahwa kita ini berasal dari keluarga ketek, keluarga simpanse, bukan ketek loh, tapi keluarganya. Sapiens itu adalah variasi daripada simpanse yang seperti kera, tapi kita bukan kera. Saudara misannya kita itu. Dan dengan Neanderthal dia kawin itu, kemudian ya di dalam Sapiens itu kan kita, kalau Noah Harari itu sejarah human being, the short history of humankind itu ya Noah Harari yang menyelamatkan kita, kemudian bisa membaca masa lampau. Ya masa lampau manusia ini kan 4 miliar tahun lamanya, tapi disingkat sama Noah Harari untuk kita belajar sejarah itu sampai yang paling detail. Kalau kita nggak percaya kepada teorinya Charles, hipotesanya Charles Darwin, oke lah, tapi Noah Harari benar. Karena sih kita kebukti kan. Oh bukan, tapi sebenarnya, tapi sebenarnya, kalaupun kita dari situ kan mau apa kita nih? Kita nih dari nutfatin min tin, gitu, dari tanah yang hina. Kambing nih. Dari tanah kembali ke tanah, dari tanah. Nah, dari pohon ini. Betul. Nah, karena ini saya tertarik ya, terakhir saya baca buku Bang Dengeji nih. The Secret Nature itu. Iya. Itu. Mana? Luar biasa. Sejarah itu kan? Itulah. Kok semua agama-agama itu jelas ya? Luar biasa Karen ini. Karen Armstrong keren. Jadi masa tua kaku kita nikmatinya Karen. Kita nikmati. Kalau Noah Harari alhamdulillah lah sudah dulu. Belum perpustakaan Dengeji megang. Iya, keren. Dengeji itu keren, sangat mencerahkan. Saya merasa bahwa Dengeji ya memberikan sinar ya di KSB ini. Banyak hal yang kita petik dari Dengeji. Dengeji itu adalah putrinya beliau, dulu pernah di perpustakaan, tapi sebenarnya buku-buku yang ada di situ kan dari pemikiran, dari telaahnya Dengeji. Adanya perpustakaan di KSB ya beliau. Saya lebih suka perpustakaan dari beliau ini ketimbang
perpustakaan umum yang mengenalkan kita tentang humanisme, tentang Harari, tentang saya punya buku-buku yang di situ ya lewat bertukar baca dengan putrinya beliau Deng Iji. Orangnya sangat keren, Cerdas. itu kan cerdas. Dia sepertinya dia percaya bahwa artifisial itu harus diciptakan. Kita nggak perlu lagi membaca buku-buku tebal-tebal, di-download aja di kepala kita. Akhirnya kita menjadi orang yang sadar, consciousness, gitu, kesadaran. Ada minat ya Pak, ya menulis ke Bung Amrut ini. Oh, saya apa Kan ya? bacaannya sudah luas literaturnya. Senior, kalau saya menulis senior, ya seumur hidup saya di penjara. Sementara saya menulis postingan di Facebook aja, Iya. berapa penggal itu saya di penjara 2 tahun ancamannya kan, tapi jatuh. Kalau satu buku, wah, Bagaimana kalau saya tulis buku senior? Kalau saya tulis buku barangkali hukuman mati. Jadi Macam Galileo Galilei. saya nggak suka negara ini kan masuk dalam ranah privasi kan. Iya. Kalau orang ngomong jancuk gitu loh, kok dibui? Saya ngomong dodol saja kok dibui 2 tahun, 1 tahun. Loh, apakah negara ini sebenarnya ini harus masuk kepada ranah-ranah pribadi orang? Ini negara ini kan fardu kifayah, bukan fardu aini. Jelas dari podcast yang dulu kita bicara masalah negara moral apa negara kesejahteraan kan. Jadi negara ini dalam artian ini kan ngawur ini orang-orang orang yang di atas kita ini. Ini negara ini coba untuk masuk ke ranah-ranah moral, ranah-ranah pribadi. Ya kan tidak begitu. Kata Eric Fromm kan, kita harus bebas to escape from the freedom. Berbebas daripada kemerdekaan itu sendiri. Tapi apakah negara hari ini kemudian ini kan belenggu kayak lembaga agama jadinya negara kan. Loh, enggak perlu manusia dibelenggu, apa adanya dia, kata Dostoevsky, Fyodor Dostoevsky kan pada Crime and Punishment itu, bahwa apapun bentuk manusia itu dengan pangkat, dengan jabatan, tetaplah manusia yang bisa mempunyai sisi jahat dan sisi buruknya. Tidak perlu dianggap dia itu lebih di atas kemanusiaan. Coba menulis itu Bumroina atau mau begitu ya manusia teh. Saya tidak suka dengan kemanusiaan. Saya nggak suka dengan humanisme. Saya tidak suka dengan hal-hal yang berbau humanisme. Nanti kalau sudah ada artificial intelligence, sehingga orang-orang yang barangkali yang belum mengetahui tentang sejarah, tentang buku-buku, ya bisa di-upgrade dengan alat bantu kecerdasan itu. Tapi kalau sekarang susah, Nabi aja dipukulin kan, Nabi itu dipakai kuda karena nggak sampai kepalanya dia gitu. Terus apa gunanya kita menulis senior? Kalau kita nulis itu sendiri akan menjadi, bagi kita itu kan orang kayak Galileo itu ketika menentukan bahwa matahari itu yang kita harus putari, bukan bumi yang diputari, itu kan bencana bagi dia. Cukuplah bencana ini bagi saya, Pak Senior. Saya kira kesakitan, penderitaan yang saya hidup ini kan cukup sekali menderita, apalagi saya menulis tentang sesuatu yang nggak dipahami sama manusia. Ya, makin lama kita tahu, kita baca tentang kemanusiaan, semakin kita lebih percaya bahwa kucing di rumah kita itu lebih mengerti tentang diri saya. Manusia apa yang harus dipercaya? Di dalamnya itu dia bisa buas seperti singa, dia bisa jinak seperti merpati. Tetapi kata Dostoevsky yang saya suka itu, bahwa manusia apa adanya itu adalah manusia yang mengandung di dalam dirinya itu salah dan benar. Tidak ada manusia itu kecuali Nabi ya, yang maksum, yang terbebas itu. Kalau masih manusia ini, waduh. Karena senior lebih paham tentang masyarakat ini, ya beliau senior juga beliau wakil rakyat. Bagaimana kemudian masyarakat yang
diayomi selama ini kan, kemudian itu kan mengangkangi kan beliau kan. Nah itu pekerjaan politisi kan sama seperti para nabi kan. Nabi itu mengatakan yang benar pada Bani Israel itu kan atau Yesus Kristus itu kan, Nabi Isa itu kan dikhianati juga. Pernah suatu waktu kan ada Adita nih Bu Amrul, itu yang keliling itu apa nih, penjihad istilah di lalu lintas kan, malu balik Sarwa datang, sering datang ke rumah. Saya jawablah, saya ini sudah amat tua loh kan, disuruh main ke masjid tandung apa nih, saya malu kan. Cuma nih terakhir nih kadang keputusan untuk anu nih ada baik datang kan. Kalau saya lihat begini aja, kita masuk Kristen saja tapi semua malas ya. Kenapa apa? Kan itu sudah Nabi Isa itu penebusan dosa itu. Tinggal kita masuk surga saja semua kan tuh. Nggak usah lagi kita apa. Kamu ini kesana kemari ngajak anu apa nan. Sudah ditebus. Mimpan. Keren. Iya, karena bisa sudah ada menebus dosa kita, nggak usah kita repot-repot kan. Benar. Cuma saya terus terang saya bilang sama dia itu, saya itu tidak ada neraka, kalau saya bilang surga aja yang ada. Benar. Keren. Karena neraka, saya pernah ngomong sama teman. Iya. Saya mau tanya, saya bilang, Iya. neraka ini diciptakan sama siapa? Sama Allah. Surga diciptakan sama siapa? Sama Allah. Ya, kalau masih diciptakan sama Allah, kalaupun saya masuk ke neraka, belum kenapa? Lo itu makhluk Allah. Ya,